Yeah, bring you home. Yeah, come on. Suasana pun sedikit berubah menjadi romantis. Jika aku memakainya, lalu apa yang mau kau perbuat? Ujar Siska dengan menantang. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Hanya ingin supaya kau sadar betapa jauhnya posisi antara aku denganmu itu. Ujar Alfian. Lalu Alfian kembali mengungkit Siska perbedaan mereka yang sangat jauh. Aku tak tahu mengenai keadaan sosialmu, tapi paling tidak aku telah mencoba belajar dan mencari tahu tentang kamu. Ujar Alfian. Dan aku masih perlu waktu. Perlu waktu untuk apa? Tanya Siska. Untuk tahu apa itu kemiskinan. Sindir Siska. Karena Alfian selalu memojokkan Siska tentang pribadi Siska yang tidak selevel dengan Alfian. Paling tidak aku berusaha. Sedangkan kamu apa pernah mencoba memikirkan di sisiku, siapa aku dan apa yang kuusahakan dalam hidup? Apa kamu pernah memikirkan aku walau hanya 5 menit? Jawab Siska dengan perasaan sedih. Alfian tiba-tiba sesak, penyakit klaustrofobianya kambuh, fobia di tempat yang tertutup dan sempit. Dia buru-buru keluar dari kamar pas-pasan lalu mencari udara segar. Alfian tampak kepayahan dan susah bernapas. Di lain pihak Siska keluar dari tempat itu dengan lesu dan lemas. Dia bahkan tampak masih lemas saat kembali ke action school. Dia juga datang terlambat untuk melatih para trainingnya. Kau dari mana saja? Tegur bos Siska. Siska hanya diam tak mengatakannya. Apa-apa lalu menunduk minta maaf. Kau sekarang sudah pintar berbohong ya. Saya tidak bohong. Kau malah tambah pintar berakting. Sindir bosnya. Siska tidak menjawab apa-apa dari sindiran bosnya itu dan mengalihkan perhatian dengan Siska minta izin berlatih untuk menjadi stunt car. Ujar Siska kepada sang bos. Siska berusaha menghilangkan mumetnya pikirannya dengan berlatih keras untuk menjadi stunt car. Dia menabrakkan dirinya berkali-kali ke atas kaca mobil. Sampai dia akhirnya sukses dan kelelahan. Namun pikiran galaunya tampak tidak mau hilang. Siska mulai teringat-ingat dengan Alfian, sepertinya Siska mulai merasakan cinta juga. Senior dan Sandenya datang dan memuji usaha Siska. Wah, tampaknya akan ada yang menggantikanku sebagai stunt car. Ujar tim action. Tiba-tiba, Sandenya lalu menanyakan Alfian. Kemana anak yang berkata dia menghasilkan banyak uang dan ternyata memang dia punya banyak uang? Jawab teman action team. Apa dia akan kemari lagi? Mana aku tahu. Jawab Siska. Ah, yang betul dia sampai berkata Siska adalah bagai penggemar Alfian, yaitu Anjani, si bintang iklan yang digemari Alfian. Sindir seniornya. Kembali kepada Alfian. Keadaan Alfian juga sama. Dia begitu galau dan berusaha menghilangkannya dengan memacu mobilnya di jalan. Dengan kecepatan speed yang tidak biasa, Alfian melaju mobilnya dengan sangat cepat. Namun kemudian dia tepat masuk ke dalam terowongan gelap, yang cukup panjang. Stres. Karena merasa galau dan banyak pikiran. Terowongan panjang dan gelap itu rupanya mempengaruhinya. Fisik dan tubuhnya juga. Penyakit fobia Alfian kembali kambuh. Dia sesak napas, berkeringat dan badannya drop. Sangat drop total dan lemas. Tidak bertenaga. Tapi Alfian melawannya dan mencoba melaju mobilnya dengan sangat cepat. Begitu terowongan berakhir, dia meminggirkan mobilnya dan berhenti untuk menelepon Dido, sobatnya sekaligus psikiater pribadinya. Selepas menelpon, Alfian pun melajukan mobilnya dengan sangat cepat sekali dengan keadaan sakit, agar tepat sampai di rumah dan beristirahat. Sambil menunggu dokter Dido datang. Dido pun datang ke rumah Alfian untuk memeriksa keadaannya. Dido heran, sudah lama penyakit Alfian tidak kambuh lagi. Ada apa denganmu? Apa kamu terlalu sibuk dan stres akhir-akhir ini? Tanya Dido kepada Alfian. 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어.
변했다고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 보다 완벽하게 너를 갖고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 terbangunkan. Malam itu Alfian yang sedang sakit dan bisa dibilang juga sakit cinta, tiba-tiba duduk di tanah di kebun bunganya. Ia mengambil bunga dan mencabuti kelopak mahkota bunga satu demi satu, sambil menghitung. Dia menyumpahiku. Dia tidak menyumpahiku. Dia menyumpahiku. Dia tidak menyumpahiku. Alfian merasa Siska telah menyumpahinya sakit karena dia terlalu kasar dengan Siska. Alfian terus-menerus melakukan itu sampai kelopak bunga yang terakhir. Dan kelopak yang terakhir ternyata, dia menyumpahiku. Alfian kaget dan Alfian sangat kesal dibuatnya. Dalam hati ternyata benar Siska menyumpahiku. Ujar Alfian. Dia lalu pergi dari kebun belakang rumahnya. Namun di luar pengetahuan Alfian, keanehan dan keajaiban muncul. Dari kelopak bunga itu ternyata tumbuh satu kelopak lagi. Kelopak yang diputusin satu persatu utuh lagi dan bersinar biru memutih. Disinilah keajaiban cinta dimulai dengan bertukaran jiwa dengan Siska. Alfian dan Siska akan bertukar tubuh Alfian menjadi Siska dan Siska menjadi Alfian. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어